Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jeffrey Al-Buhari dari kelompok 12 akan mempresentasikan sistem politik Islam. Pembahasan sistem politik Islam. 1. Konsep politik dalam Islam. 2. Sistem khalifah dalam Islam. 3. Nilai dasar dalam politik Islam. 4. Kontribusi Islam dalam perpolitikan nasional. Sistem politik Islam. Menurut Ibnu Qayyim, politik adalah sesuatu kegiatan yang menjadi umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauhkan dari kerusakan. Dan politik dalam Islam adalah suatu kebijakan untuk mengatur sesuatu pemerintah yang berdaulat atau masyarakat dalam bernegara. Sistem politik Islam atau siyasah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Siyasah dusturiyah adalah hukum tata negara yang merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyatnya di pihak lain, dan kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. 2. Siyasah dauliyah adalah hukum tata negara yang merupakan hubungan antara negara dan orang-orang yang tercakup dalam hukum internasional. 3. Siyasah maliyah, hukum yang mengatur tentang pemasukan, pengeluaran, dan pengelolaan uang milik negara. Konsep politik dalam Islam. Dalam Islam ada beberapa pendapat tentang kedudukan politik dalam syariat Islam. Di antaranya adalah pendapat pertama menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Pendapat kedua menyatakan bahwa agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Pendapat ketiga menyatakan bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Jadi, menurut kami konsep politik dalam Islam memang memberikan landasan kehidupan umat manusia secara lengkap, termasuk di dalamnya kehidupan politik. Tetapi Islam tidak menentukan secara konkret bentuk kekuasaan politik seperti apa yang diajarkan di dalam Islam. Tetapi jika dilihat dari sejarahnya, sistem politik Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW itu menganut sistem khalifahan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, negara-negara Islam ada yang menganut kerajaan, kesultanan, dan lain sebagainya. Sistem khilafah dalam Islam. Menurut buku Al-Ahkam Al-Sultaniyah mengemukakan pembahasan teoritis dan idealitis menyangkut khilafah. Menurutnya, Allah adalah penguasa yang absolut bagi alam semesta dan merupakan pokok wewenang bagi negara. Melalui surat amanat, wewenang itu didelegasikan kepada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Lembaga khilafah itu berdasarkan wahyu, yakni pernyataan-pernyataan Al-Quran untuk pegangan khalifah Allah, bukan semata-mata berdasarkan akal. Khalifah dicalonkan dan dipilih oleh para pemuka masyarakat. Khalifah mesti mengikuti suri tauladan khalifah yang sebelumnya. Pemilihan atau penunjukan seorang khalifah mesti diikuti oleh bait dari masyarakat. Adapun idealisme moral dari teori politik tentang khilafah dibuktikan lagi secara khusus oleh kualifikasi jabatan tersebut, yaitu memiliki keadilan, punya cukup ilmu bagi penafsiran dan pelaksanaan hukum, berwatak taat, memiliki keberanian untuk memimpin perang, sehat fisik,
dan turunan Quraisy, yakni pasukan Nabi. Dalam kedudukannya sebagai Amirul Mukminin, ia memimpin masyarakat dalam peperangan. Tugas khalifah yang paling utama adalah menjaga dan melaksanakan syariah, mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan. Dia adalah pengawas dan pelindung Islam, juga pembela keimanan. Dan sebenarnya seorang khilafah pengganti setelah Rasulullah tidak mempunyai tugas keagamaan, tetapi beliau hanyalah bertugas sebagai kepala negara dan bukan kepala agama. Nilai dasar dalam politik Islam. Al-Quran sebagai sumber ajaran utama agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Nilai-nilai dasar tersebut adalah: 1. Keharusan mewujudkan persatuan sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 52. Sesungguhnya umat kamu ini umat yang satu, dan aku Tuhan kamu, yang bertawakkulah kamu kepadaku. 2. Keharusan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah. Quran surat 42 ayat 38. Quran surah Al-Imran surat 3 ayat 159. Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. 3. Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Quran surah An-Nisa surat 4 ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan secara adil. 4. Keharusan mentaati Allah dan Rasulullah dari ulil al-amr, pemegang kekuasaan. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Quran surah An-Nisa surat 4 ayat 59. 5. Keharusan mendamaikan konflik, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikan keduanya. Quran surah Al-Hujurat surat 49 ayat 9. 6. Keharusan mempertahankan kedaulatan negara, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 190. 7. Keharusan mementingkan perdamaian daripada permusuhan. Apabila mereka condong kepada perdamaian, hendaklah kamu pun condong kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 61. 8. Keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup. Dari kuda-kuda kamu dapat mengeluarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak ketahui, sedangkan Allah. 9.
keharusan menepati janji, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu. Quran Surah An-Nahl Surat 16 ayat 91. 10. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling muda di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran Surah Al-Hujurat Surat 49 ayat 13. 11. Keharusan beredarnya harta pada seluruh lapisan masyarakat, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Quran Surat Al-Hasyr Surat 59 ayat 7. 12. Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum dalam hal menyedikitkan beban, taklil al-takalif, berangsur-angsur al-tadarru, dan tidak menyulitkan, adam al-haraj. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Menurut Kunto Wijoyo, Islam telah berkontribusi banyak pada Indonesia, seperti membentuk civic kultur, budaya bernegara, national solidarity, ideologi jihad, dan terwujudnya persaudaraan dan kesatuan. Selain itu, kontribusi Islam kepada Indonesia contohnya adalah: pertama, ditandai dengan munculnya partai-partai yang berasaskan Islam, serta partai nasionalis yang berbasis umat Islam. Dan kedua, ditandai dengan sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak proses kemerdekaan, masa-masa mempertahankan kemerdekaan, masa pembangunan hingga masa reformasi. Kesimpulannya, dengan demikian, pada dasarnya sistem perpolitikan dalam Islam sangat syarat dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, jauh dengan apa yang dapat dilihat dalam perpolitikan Indonesia sekarang ini. Orang yang sudah duduk dalam anggota dewan atau yang berkecimpung dalam dunia perpolitikan seakan tidak lepas dengan korupsi dan nepotisme. Seorang anggota dewan misalnya mengusulkan untuk membangun sebuah jalan atau jembatan. Belum tentu niat utamanya ingin memperbaiki infrastruktur yang ada di sebuah daerah. Akan tetapi bisa jadi di sisi lain ada niat politik di balik pembangunan jalan atau jembatan tersebut. Bisa jadi itu hanyalah alar yang ia gunakan untuk membangun citranya di mata masyarakat, atau bisa jadi ia mendapat komisi khusus jika dapat meloloskan proyek tersebut. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.